Yaitu sampai aku sahur. Nah, dari lamun banding antara marasiri sanadna Abi Hurairah. Jadi kan Abi Hurairah terpesan bahkan dalam hadis lain ini Ausani Khalil alla atruka salatan. Aku telah dipesan oleh kekasihku supaya jangan sampai meninggalkan 3 hal. Pertama adalah an-utiro qabla naum, bahwa aku melaksanakan salat witir sebelum tidur. Agar aku melaksanakan salat witir sebelum tidur. Ya. Kemudian si kedua, pesan Rasulullah tiba Abu Hurairah adalah an usolliya ba'dal wudu, agar aku melakukan salat setelah wudu. Kemudian an la ansa salat rakaatil fajri, supaya jangan aku lupa melakukan salat 2 rakaat sebelum fajar. Jadi apabila terbanding kanca si riwayatan isi Abi Hurairah, si tersuruh salat sebelum tidur, salat witir maksudnya sebelum tidur. Sementara di dalam hadis ini keterangan Rasulullah melakukan witir sampai sahur. Apakah besar kemungkinan Rasulullah witir adalah setelah tahajud? Dan memang artinya setelah salat lail, berarti setelah Rasulullah tidur, setelah tahajud. Karena salat tahajud harus dilaksanakan setelah tidur, melewati jam 12. Lalu apa maksud Rasulullah menyuruh Abi Hurairah untuk witir sebelum tidur? Ya memang pada melakukan perbedaan pendapat antara Abu Bakar Siddiq di Umar bin Khattab tentang salat witir. Dari namun Abu Bakar Siddiq pada maratan Ali bin Abi Thalib, ya. Abu Bakar Siddiq pada Umar bin Khattab pada marat Utsman. Nah, jadi lamun Abu Bakar Siddiq jangan tetap witir sebelum tidur. Pada dasarnya adalah ij'alu akhirat salatikum bilaili witran. Jarian salat si terakhir adalah salat witir. Rasulullah SAW. Nah, dalam menafsirkan sabda Rasul ini antara Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, kontras. Lamun Abu Bakar Siddiq, Ali bin Abi Thalib sebelum tidur harus. Adapun lamun Umar bin Khattab, Utsman bin Affan harus adalah terakhir daripada salat tahajud. Sampai ibaratan si Ali bin Abi Thalib, lamun melakukan salat witir sebelum tidur ini, ibaratannya ya marat dengan isi menempuh perjalanan jauh, mengendarai jarak, tiba-tiba cau angin mana, wah liwatina jarak, andi narak tahun mentelah bawa lelun kayu rindang, andi dari manfaatan mentelah ini belum tentu balik ngendai lelun kayu belik malik tahun si mentelah. Anu ibaratan si Ali bin Abi Thalib. Dalam arti lampu kesempatan untuk melakukan salat witir sebelum tidur, witir wajib. Barang perkara apakah terbangun salat tahajud atau tidak, waktu witir. Nah, adapun dalam terbangun salat tahajud, ya tahajud doa. Jadi witir balik karena ada nak sampai double jadi tidak bisa dibilang. Ya sini baratan Ali bin Abi Thalib. Adapun lamun Umar bin Khattab jangan lah, harus pede, harus betul percaya diri bahwa kita mampu untuk melaksanakan salat witir terakhir malam. Karena apa? Karena seperti itu rencana, lampu rencana ya, mau atau tidak bangun salat tahajud
untuk sosialisasi witir, aku itu tetap mau, karena dengan azam, dengan rencana, merencanakan suatu perbuatan bagus, nanti ditemu gawe ia lantaran suatu kelemahan, lanjut tinduk kita samping lemah, maka tetap temu pahala, bahasa daripada Umar bin Khattab, ya bahasa daripada beliau. Nah, adapun lamun dicari bangun Allah Ta'ala berarti anugerah beli. Anugerah beli. Nah ya sebabnya antik si nunas Allah Ta'ala halawatul iman, lazatul ibadah. Nah untuk mendapat lazatul fahmi, lazatul ibadah ini antiknya lebih lazat ibadah daripada hidup. Lebih lazat ibadah daripada hidup. Walaupun memang hidup pun ibadah, tetapi ibadah ya kaum awam, ibadah kaum awam. Dalam arti bau sih bermanfaatan lebih banyak ibadah daripada tidur. Marahkan Rasulullah SAW besar, ia masih tidur, ia masih. Bahkan Rasulullah mengatakan, Inna li'ainika alaika haqqan, matanya berikan hak masih diangkat, artinya pertemuan. Nah, dalam kalimat Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa bagaimana sampai berita perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar Siddiq, Rasulullah membenarkan sahabat kedua ini. Memang benar Abu Bakar Siddiq harus melakukan salat witir sebelum tidur, karena dia tidak percaya diri untuk bangun akhir malam. Dia harus lepas siang diri dengan bangun akhir malam, karena boleh jadi lawan meninggal dunia, ya dia mau. Sementara kesempatan sebelum tidur arak. Sedangkan Umar bin Khattab benar masih karena percaya diri untuk bangun di akhir malam. Jadinya, nah dalam mengojaknya ya tergantung daripada kondisi. Maka kedua juga masih Abu Hurairah. Kita pesan si Rasulullah, pokoknya si Abu Hurairah jadinya witir wasal mantidu. Boleh jadi Rasulullah menyaksikan atas kelemahan daripada Abu Hurairah. Secara fisik isi agak sulit untuk bangun setelah tidur. Untuk bangun itu akhir malam. Maka dia nak sampai lewat kesempatan witir wajib. Karena memang Rasulullah SAW selalu memberikan jawaban sesuai dengan karakter daripada dalam sebuah ketua. Jadi kadang-kadang dia berlaku umum sehingga berjawab, sehingga barang berbeda dengan sebuah ketua, dengan pertanyaan si ibadah lagu berbeda si jawab. Pada marak khairun misalnya khairun nasi ampalhum linnas, kemudian khairun nasi man tala umruhu hasuna amaluhu, khairun nasi khairukum bi iyali, ana khairukum bi iyali. Boleh jadi pembelaan dengan khairun nasi ampalhum linnas. Saya rasa bukan Tuhan ya. Ayul amali abdal ya Rasulullah, pegawainya sebagai abdal ya Rasulullah. Boleh jadi seketuanya dia perhatian batur, dia mau batur lah. Dia peduli terhadap sosial masyarakat. Makanya kita kenalnya Rasulullah. Berarti manusia paling bagus adalah paling bermanfaat pada manusia. Manusia secara umum, lafzul amun bagian al umum. Dia dan ampauhum lil muslim itu adalah linnas. Kemudian Arab isi azas keutamaan. Misalnya Arab beberapa dengan si memiliki hajat, memiliki hajat dalam waktu tertentu. Betul utamanya. Kadang-kadang tu tak berlaku, kadang-kadang bawa tanazul. Tanazul tu pertama li taqaddumihi, dia juluan, si kedua kadang-kadang litakaruhi kumbean dia beramal PL-nya lipat si juluan litakadumi, kumbean dia beramal ni sudah kalau litakaruhi kalau tanazul.
sehingga azas keutamaan. Jadi taqdimul ahami muhimun, mengutamakan yang lebih penting itu penting. Taqdimul ahami ala muhimmi muhimun. Asal kaidah mengutamakan yang lebih penting daripada sekedar penting adalah sangat penting. Sangat penting. Nah, perlulah kalau berlaku kaidah ini, sehingga bagus itu pertimbang besi lebih penting yang utama yang utama yang, sehingga dengan demikian Rasulullah akan memberikan jawaban kepada para sahabat simpetuan sesuai karakter manusia, karakter. Kemudian arak simpetuannya beda umur, lagu baik, dia baik. Kalau kebagusan dilalui kebagusan, maka berketuan ayul amali abdal ya Rasulullah, pegawai nafis paling abdal ya Rasulullah. Ayul nasi abdal ya Rasulullah, manusia simbe paling abdal ya Rasulullah. Makanya sabdanya khairun nasi man tola umruhu wa sunnah amaluhu. Sangat kondisional, sangat kondisional. Nah, dengan inilah terbalik bahwa maka dari satu sisi Rasulullah sendiri secara praktik ialah selalu salat witir di akhir malam, dan dua semaratan si hadis dua ini kan dua salam sampai 2 kali 5, dua salam berarti 10 rakaat. Summa autaro dirakatin, kemudian di salat witir dan 1 rakaat. Salat witir niat 1 rakaat doang di dalam witir. Berarti si 2 sampai 10 itu adalah tetap di salat lain doang, salat tahajud. Adapun berbeda mudah umpama karena masna 4 kali berarti baru, kemudian witir 10 rakaat jadi sholat. Cara Rasulullah SAW, dan harus terang dulu bahwa beliau selalu witir mendekati waktu sahur, bahkan kali semendak dengan azan subuh dia karena melakukan witir. Maka dari kisahnya lah baru kita pahami bahwa boleh jadi Rasulullah SAW adalah witir adalah setelah tidurlah tahajud, setelah tahajud berarti setelah lain. Kumbeknya maratan alasan terhadap Nabi Umar ialah karena Rasulullah sangat yakin bahwa dia mampu untuk bangun di tengah malam atau mundur sedikit sampai mendekati waktu subuh untuk melakukan salat tahajud sekaligus salat sunat witir. Karena lamun tahajud bagi Rasulullah merupakan sunat kifayah. Lamun lain jangan sebelum datang kewajiban salat 5 waktu, salat lain adalah fardu ain bagi Rasulullah SAW. Sendirman keturunan untuk 5 waktu. Cuma cara-caranya berbeda, karena sembahyang 5 waktu setelah Isra' Rasulullah SAW adalah merekrut selaku cara sembahyang pada Nabi Rasul terdahulu. Qala al-muhaddits, riwayat bahwa salah satu ciri daripada semangat si soleh apabila selalu membangunkan seninana untuk melakukan salat lain, salat malam, salat witir. Sebenarnya juga sebaliknya, sebagai salah satu tanda serina isi solihah adalah dia dan milih tinduk sebelum padam semama. Ambil iman padam kerok semama iman tinduk. Sebenarnya juga masih lamun iman apa ia harus di luar daripada semama. Harus di luar rasa daripada semama. Tandanya serina perhatian untuk membangunkan semama, melakukan salat lain, salat tahajud. Sehingga ukurannya sebab dengan mama lamun dia demene sebenarnya kebangunan salat tahajud beda apa yang disebut muaz garupinnya ada bangun. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya bagi dengan ini ialah untuk melakukan salat tahajud, salat lain, karena kemungkinan besar di saat itu karena apabila mati, apabila taat untuk kebangunan di tengah malam berarti sebagai tanda taat masih selamanya
boleh jadi saat itu kita jadi petunjuk Allah Ta'ala untuk jadi dengan niat solihah, betul-betul taat semua masalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nantinya bangunan Rasulullah sebenarnya. Haddatsana Musaddadu la bercerita kepada Allah Musaddad. Qala haddatsana Yahya, telah bercerita pada kami oleh Yahya. Qala haddatsana Hisham, telah bercerita pada kami oleh Hisham. Qala haddatsani Abi, telah bercerita pada oleh bapakku anak Aisyah daripada Aisyah. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, Nabi SAW sholat. Wa ana, kata Aisyah, dan saya sendiri, rafidatun muqtaridatan ala firasyi, sedangkan saya sendiri adalah tidur malang melintang di atas ranjangnya, di atas ranjang Rasulullah, di tempat di Rasulullah. Fa idza arada ayutira, maka apabila dia ingin untuk witir, ayqazani, dia membangunkan saya untuk witir doa. Maka tidak bareng-bareng salat lain misalnya. Lagu kedoaan Aisyah tidur. Fa'altartu, maka karena dia membangunkan saya untuk witir, saya pun salat witir. Salat witir. Jadi dia ada kebangunan untuk salat lain, lalu salat witir doang. Ini menunjukkan betapa pentingnya salat witir. Dan dia bersabda Rasulullah dalam sebuah hadis, afdalu salatil laili salatul witir. Paling afdal salat lain adalah salat witir. Nah, lalu salat malam sejauh itu akhirnya dia dengan si paling afdal serakaat. Jadi maksudnya dua rakaat bareng akhirin dengan satu rakaat witir. Telu misalnya setelah akhirnya si telu ketika jadi witir, ya bau masih bau. Karena di dalam hadis lain ini, lama temele witir sekit silahkan, temele witir telu silahkan, 5 silahkan, pukul ganti-ganti sampai 11 rakaat witir doang. Kan marah ini sih sebut di dalam hadis lain, Rasulullah lam yazal yusalli pada asyarat rakaatan kulla lailah. Senantiasa Rasulullah salat witir salat malam 11 rakaat doang. Syahr Ramadan atau hari syahr Ramadan. Di luar Ramadan ataupun pada bulan Ramadan. Ya Rasulullah SAW. Jadi maksudnya dengan dari Ramadan adalah si sholat rakaat ini adalah si bau si saksian si Aisyah, si para sebini anak. Ada pun lain sindir saksian banyak sehingga boleh jadi para Rasulullah SAW ini berbilang-bilang rakaat sehingga atau kadang-kadang 2 rakaat lagu balik 2 kali namatan Al-Quran dalam rakaat, berarti 4 rakaat 4 kali namatan. Semandang kebelah nampaknya cuman nanilah dia isi kadang-kadang beja jarinta anak jarinta Bikman ketika Allah Subhanahu Wa Taala memiliki separuh halawatul ta'ah atau halawatul ibadah. Halawatul ibadah. Sehingga banyak kanak-kanak sini yang peduli akan sholat, zakat negiranya dan simpul karena apa? Memang dibicarain halawatul ta'ah, halawatul ibadah. Lamunlah dibicarain halawatul ta'ah, maka akan sangat rugilah dia. Lebih bagus ukurannya dia mau hidup atas kedua. Terus akhirnya lebih banyak sholat lain, lebih banyak waktu tidur daripada. Karena apa? Karena dia lebih nikmat sholat daripada tidur. Qala al-Mus'hab hadits rahimahullah Nafi' telah bercerita pada oleh Nafi' an Abdullah daripada Abdullah Ali Nabi SAW daripada Rasulullah qala ij'alu akhira salatikum bil-laili witran, jadikanlah olehmu akhir salat malam kalian itu adalah salat witir. Mana keterangan berulang ialah salat witir. Perkara apakah dengan lakukan sebelum tidur atau setelah tidur sampai mendekati waktu subuh, maka silakan. Yang penting tidak sampai gendik mau salat witir. Tidak mau salat witir berbeda.
terburu waktu subuh? Ada ya setelah salat subuh, ada setelah salat sunat isra. Ini salat-salatnya wajib hukumnya. Apalagi kita sebenarnya dia wajib sholat, wajib hukumnya kita ajaran. Artinya anak jadi penuh memiliki semangat untuk melakukan sholat karena dia merupakan tiang agama sholat. Maka saya memperhatikan sholat, ya insya Allah berarti silaian akan perhatian. Lagu dalam nekan tinggi remehan sholat berarti silai pun akan remehan daripada ajaran agama. Dia jadi kunci cara bahasa ini, jadi barometer untuk mengukur sampai ke taatan dengan dalam melaksanakan ibadah akan kelihatan di sholatnya. Babul witri ala undan di saat sholat kalau ada ini undan sampai itu karena memang seunta nu kawan di mangan minum 20 kilo lagu mereka tetap kawan luar biasa di sana nonton 20 kilo sanggup di mangan minum lagu tetap mereka. Yang tidak menempuh jarak jauh daripada eksportir importir dari kalangan sahabat pada Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Utsman bin Mad'un dan para tokoh-tokoh lain. Termasuk Abu Bakar Siddiq sebagai konglomerat. Isi gunakan unta untuk lalu jodoh barang. Utsman bin Affan, ya Allah, Utsman bin Affan nanti dalam terjadi peperangan ribuan hadiah unta untuk para prajurit. Supaya lebih unta. Nah, ini menempuh perjalanan sementara dengan suami mendapatkan halawatul ibadah, terutama sekali halawatul sholat, manis, mai sholat. Terus sambil sholat di atas kendaraan, tanpa memandang apakah kendaraan yang kotor ataupun yang bersih, ya arah kotoran lainnya. Ini kan termasuknya dari permasalahan. Nah, namun jelas Rasulullah SAW dan para sahabat tentu pondasi kendaraan ini ataupun jalan kendaraan ini adalah dalam keadaan bersih, jalan keadaan bersih. Atau arah kotoran-kotoran lalu jelas ini kentur, dia kenturnya di waktu melakukan sholat. Karena apa? Karena dia berpapasan langsung dengan kotoran. Tentu tahu sih, tokol adalah bongkor untuk kotor jalan si bersih. Walaupun boleh jadi dia naik kok. Untuk itu arah kotoran, jalan arah kotoran. Atau di saat memenit, apakah kelanjutan salah dari. Sementara kendaraan itu ini nano sebagai salah pokok perhatian. Apabila Rasulullah timpal para sahabat selalu melakukan sholat lalu dalam perjalanan sekalipun dengan cara-cara tertentu, tentu kita silik mengendarai kendaraan silik dari mana kan, ada Honda, sepeda motor, ataupun kadang-kadang ada mobil, ada kereta api, ada pesawat, atau di laut ada kapal. Dendek sampai lupa melakukan rutinitas melakukan salat-salat sunat sekalipun. Akhir dan sampai terhalang lantaran alasan musafir, akhirnya kita melakukan si sunat-sunat. Walaupun prosah dengan kasar jamaah adalah merupakan suatu pemberian dari Allah, menunjukkan bahwa kita ini sangat peduli kepada Allah. Jadi sebabnya lamun dengan sedih menerima usaha Allah, Allah sangat murka, sangat menggah Allah Ta'ala. Haddatsana Ismail, telah bercerita pada kepada Ismail. Qala haddatsani Malik, telah bercerita pada kepada Malik. An Abi Bakr, daripada Abu Bakar bin Umar, bin Umar bin Abdul Aziz bin Abdurrahman, bin Abdullah, daripada Abdullah bin Umar bin Khattab an Sa'id bin Yasar, daripada Sa'id bin Yasar an qala
kuntu asiru ma'a Abdullah bin Umar. Adalah aku berjalan bersama Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar bitariqi Makkah, di jalan Makkah. Faqala Sa'id, berkata Sa'id, falamma khasyaitu subha, maka manakala saya khawatir melakukan salat datangnya subuh, nazaltu, saya turun dari kendaraan, fa'atartu, maka saya witir. Cumalah itu, kemudian saya jumpai dia. Faqala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, aina kunta, di mana kau berada? Faqultu hasyitu subha, saya khawatir akan datangnya subuh. Panazaltu, maka saya turun dari kendaraan. Fa'atartu, maka saya witir di bawah kendaraan. Faqala Abdullah, maka berkata Abdullah, alaysa laka fi Rasulillah uswatun hasanatun, apakah tidak ada bagi engkau dalam pada Rasul itu ada ikutan yang bagus? Faqultu bala wallahi, bahkan demi Allah ada, saya mengikuti Rasulullah. Qala fa inna Rasulullah SAW, dia berkata, maka sesungguhnya Rasulullah SAW kana yusiru alal ba'id, adalah Rasulullah itu dia salat witir di atas punggung onta. Dia witir di atas punggung onta Rasulullah SAW. Maka dia diturut dia, maka dia turut Rasulullah SAW. Ya, maksudnya adalah namun kita Rasulullah SAW melakukannya, dia waktu di atas kendaraan kalau melakukan salat sunat witir, untuk ya mudah, mempermudah kita mendapatkan kemudahan dengan legal itu melaksanakan agama kita. Dan sampai lo di alasan tahu sekolah tahu di atas kendaraan, segera di atas kendaraan minta sembahyang, tidak taat lalu jadi manusia. Kadang-kadang termasuk untuk pembenaran, boleh jadi kadang-kadang datang dengan setan. Dengan setan. Pada marah dengan apa? Kasih makan dengan gaji. Ini masalah. Dia tahu aku khawatir, dia tahu lu ngamalang ngajian lu. Dia tahu ngamalangnya lu ilmu-ilmu anu kan seputok salat masalah ngamalangnya. Menurut, nah ini termasuk ya setan yang obat. Artinya pengaruh daripada setan. Karena apa? Setan kan paling tidak suka kita itu ngaji, paling tidak suka. Karena apa? Ngaji adalah merupakan kunci daripada perbuatan-perbuatan bagus berdasarkan ilmu. Lamun ngaji setan kita terlalu ngaji, macam-macam hasilnya tergoda kita berkondak ke ngaji luar. Karena kita tahu bahwa ngaji adalah merupakan satu sangat luar biasa. Pelebur dosa, mengubur dosa akan hancur dulu. Yang seperti Nabi luar, dia tidak suka yang setan. Nah ya, dia lebih takut terhadap dengan apa? Si tinduk lagu yalim si tinduknya daripada dia sedang sholat, habis sholatnya dia alim. Takut kali si tinduk, karena dia suka minta dengan alim setan. Maka akhirnya timbullah di dalam perasaan angka al-punya kebanyakan pun semua ini malam beriang ilmu kan kita amalan ilmu dan kejahatan padahal Yesus ucapnya fa'amilun fa'alimun bi'ilmi dan amalan mu'adzabun bi'abdi ubadi luasa dengan alim dengan amalan ilmunya, maka dengan tamang mereka sedikman ketamang mereka penyembah para penyembah berhala di luar dengan si alim dengan amalan ilmunya dan mereka kejahatan daripada penyembah berhala. Dia dikupari aku, dia juga tidak ahli kau. Dia hidup nabi sesepan. Karena apa? Setan tahu nih bahwa lamun beliau ilmu bagaimanapun semakin akan mendapat petunjuk untuk mengamalkan ilmu. Dan memang Ibnu Usran mengatakan wa'mal walau usran walau bil zakat ini. Amalan ilmu walaupun 1/10 mana zakat.
paling tidak sekali kenal suatu fadilah amalan wajib sekali doang. Barang amalan itu walaupun boleh jadi lah mudi-mudian penebus tak amalan karena banyak perbuatan-perbuatan isi amalan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala babul witri fi safar. Ini satu bab pada membicarakan salat sunat witir dalam safar. Kan terangan tiranan bahwa salah satu daripada tanda dengan apabila dalam keadaan musafir pun tetap memperhatikan salat lain pada musafir salat lain. Lalu salat lima waktu tetap merusak, tetap menjamak kasar. Lalu dia nggak lupa salat lain. Bahkan saya marantasi biasa setelah aku marantasi dengan musafir salat lain. Nah itu termasuknya dengan terpilih Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dia nggak lupa salat lain walaupun dalam musafir, walaupun salat lima waktu laksana ini sesuai dengan syariat Allah. Haddatsana Musa bin Ismail, telah bercerita pada kami oleh Musa bin Ismail. Qala haddatsana Juwairiyah, telah bercerita pada kami oleh Juwairiyah. Telah bercerita pada kami oleh Juwairiyah bin Asma daripada Isma. An-Nafi daripada Nafi, an Ibnu Umar daripada Ibnu Umar qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fis safari ala rahilati. Beliau itu sholat di dalam permusafiran itu ala rahilati, di atas kendaraannya. Hai itu tawajah, pokoknya kemanapun dia menghadap. Dengan kendaraan. Yumi'u, dia mengisyarat ima as-salatil lail, yaitu Allah sebagaimana isyarat salat malam. Illal faraidah, kecuali salat wajib, wa yutiru ala rahilatihi, dan dia witir di atas kendaraan. Artinya Rasulullah SAW lamun dakayatnya dakan musafir lah tetap lalu di atas kendaraan atau melakukan salat sunnah. Beda anda ya anda misalnya musafir timu anda salat lain salat sunnah. Nah kecuali lamun salat salat wajib turun ya, mau tidak mau harus turun dengan kendaraan. Nah tidak boleh hukum sujud. Nah adapun lamun salat sunat ya di atas kendaraan, rukuk isyarat tanda juga isyarat rukuk. Kemudian lamun sujud agak nunduk sedikit. Apakah tetap kita langan? Kita langan. Karena menjadi kita langan kan beribu kendalian kendaraan. Kita langan. Seperti ada isyarat niatan diri sedang sujud. Sebenarnya juga masih pada di waktu ruku, waktu itu dan dulu akan bersujud. Nah, dengan mengisyaratkan. Si penting nggak sampai ketinggalan syarat salat sunat si biasa digawi. Yumi'u ima salat lain. Dia mengisyaratkan dengan isyarat salat lain. Ilal faraidah, kecuali kalau dia melakukan salat wajib. Wa yutiru ala rahilati, dan ia pun witir atas kendaraan. Dan babul kunut. Ini babul kunut, masalah kunut.